Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang ya. Kali ini aku akan membawakan sebuah tutorial, yaitu menginstal Oracle Database Free versinya 23 AI. Kemudian nanti juga kita akan melakukan setup untuk SQL client-nya, yaitu pakai SQL Developer, dan juga kita akan mencoba untuk melakukan importing skema HR ya, skema yang sampel gitu sebagai sampel data. Oke, yang pertama harus punya aplikasinya dulu. Jadi di-download dulu. Teman-teman bisa buka Google Chrome-nya atau browser-nya, kemudian ketikkan saja Oracle Database. Di enter, kemudian akan tampil pencarian Google ya, di-scroll aja. Nah, cari yang ini nih, yang websitenya Oracle, terus ininya biasanya titelnya database. Diklik aja. Kalau misalnya nggak nemu ini, page ini, bisa pakai URL ini. oracle.com/database atau nanti linknya akan saya sediakan gitu ya. Bisa klik yang tombol ini, try Oracle. Kemudian ini di scroll ke bawah. Nah, ini ada di bagian ini ya, try Oracle ini. Nah, ini ada beberapa versi yang bisa dipakai. Kita akan pakai yang Windows. Ini klik aja yang download for Windows. Kemudian di sini ada yang versi Microsoft Windows X64. Ini diklik buat download ya. Ini langsung direct download. Nah, ini di-download aja. Kebetulan saya udah download ya. Ini size-nya lumayan, sekitar 1,28 GB. Jadi pastikan koneksinya cukup gitu ya. Oke, yang tool pertama kita udah berhasil download ya. Terus selanjutnya pas sudah selesai download, teman-teman bisa ke Google lagi, ke pencarian lagi. Teman-teman bisa ketikin ini, Oracle, kemudian SQL Developer. Nah, yang ini yang dipilih. Nah, nanti akan muncul lagi Oracle, terus biasanya titelnya SQL Developer. Ini yang download aja langsung nih. Nah, kita langsung di page halaman download. Nanti juga linknya bisa saya sertakan. Di scroll. Nah, ini ada beberapa tipe ya. Kita pilih yang Windows, kemudian yang JDK 17 included. Ini Java-nya udah langsung di dalamnya. Karena untuk SQL Developer ini kita nggak install, kita bisa langsung execute gitu seperti portable. Dan dia butuh JDK ya, Java Development Kit ya. Butuh runtime-nya, dan kalau udah ini berarti JDK-nya kita nggak perlu install. Sebenarnya ada yang versi, kalau nggak salah ada ya, yang versi JDK-nya tuh nggak ada. Mungkin ini yang 32 bit. Dia tuh harus JDK-nya harus diinstal manual. Tapi ini udah ada included, kita download. Bisa diklik download yang ini, ukurannya setengah giga ya. Jadi pastikan koneksinya cukup. Dia langsung direct download. Saya juga sudah download sebelumnya, jadi teman-teman bisa lakukan, tinggal simpen ya. Oke, tool kedua telah selesai. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu skema database HR-nya ya. Teman-teman bisa ketikin di pencarian itu Oracle, terus sample, terus pilih yang GitHub ini nih, yang GitHub, terus titelnya Oracle Database Sample Schemas. Ini diklik aja. Nah, nanti pergi ke halaman GitHub. Ini klik yang kode ini, yang warna hijau. Terus download zip ya. Nih. Nah, dia akan direct download juga. Saya juga udah simpen ya. Nih, kalau ini kecil ya, nggak cuman berapa mega biasanya. Nah, cuman 11 megabyte. Oke. Setelah selesai tool-toolnya semuanya, biasanya akan ada di folder download ya. Atau di sini, di folder download ini. Pastikan ada 3 ini ya. Kalau misalnya teman-teman sering download, biasanya ada banyak, ya pastiin file-file ini ada. Untuk namanya tuh bisa aja beda, misalnya versi belakangnya gitu-gitu bisa aja beda, cuman secara umum dia namanya sama gitu. Yang pertama kita akan lakukan instalasi adalah untuk Oracle Database, namanya ini ya, Windows.x64 ini, 23.9000. Ini file formatnya di zip ya.
Ini kalau teman-teman nggak muncul, ini bisa diklik view di sini, terus di show. Nah, ini ininya dicentang, diklik aja file name extension, nanti akan muncul. Ini bisa diklik kanan, kemudian di extract all ya. Nih, extract all. Jadi zipnya kita ekstrak. Ini biarin aja, ekstrak. Oh, ini bisa dicentang atau enggak. Oke, dia akan melakukan ekstrak. Ditunggu aja. Oke, sip ya, udah selesai. Dia ada folder baru ini. Dimasuk aja, double klik. Oke, ini bisa diklik untuk setup exe-nya. Bisa diklik kanan. Di setup exe, kemudian ini run as administrator ya. Ini di yes. Ini bisa di next aja. Ini pilih yang accept ya. Next. Ini tempatnya ya. Ini biarin aja. Next. Ini password untuk masuk ke sistem. Itu pakai password yang mudah diingat aja. Yang ini confirm ya. Next. Ini pilih install. Oke ya, kalau ada pop-up kayak gini nih di allow aja. Ini ada pop-up baru, biarin aja dia lagi proses. Oke ya, instalasinya udah selesai. Untuk prosesnya itu lama atau enggaknya tergantung biasanya dari laptopnya ya. Semakin bagus untuk speknya itu biasanya semakin cepat. Oke, di sini ada dua informasi yaitu multi-tenant container database di localhost, kemudian portnya itu 1521, terus ada juga pluggable database. Dia ada di free PDB1. Ini tinggal di finish saja. Ya, sip, instalasinya udah selesai ya untuk Oracle-nya. Kita lanjut untuk instalasi SQL Developer-nya. Ini masih di zip yang sama, di folder download. Ini tinggal di ekstrak aja. Antara klik kanan ekstrak all atau di sini kalau yang Windows 11 biasanya udah ada di sini nih. Tinggal di ekstrak aja, ini di tempat yang sama. Di klik ekstrak. Ditunggu aja. Oke, ekstraknya udah selesai ya. Ini bisa dibuka aja untuk foldernya, terus dia ada SQL Developer ini. Oke, isinya nanti seperti ini. Ini ada sqldeveloper.exe. Ini yang akan dibuka setiap kali akan membuka aplikasi ini. Jadi ini aplikasinya nggak keinstall di sistemnya laptopnya ya, ke Windows-nya. Jadi dia kayak file gitu. Ini biar gampang, biar nggak nyari-nyari terus, ini bisa di pin to start ya. Di pin to start. Nah, nanti akan muncul di Windows-nya ini. Udah ada di sini nih. Tinggal di double klik itu nanti. Oke, SQL Developer-nya udah selesai. Balik lagi ke folder download. Di sini terakhir ada ini ya, DB Assemble Schemas. Ini sama seperti yang lain, diekstrak aja. Oke, dia udah ada di sini. Ini double klik. Ada double klik lagi. Nah, yang akan kita pakai adalah ini, human resource ya. Ini bisa di double klik. Oke, ini biarin aja seperti ini. Selanjutnya adalah buka SQL Developer-nya, karena kita akan melakukan importing atau install untuk human resource sampel skemanya. Buka di Windows, kemudian SQL Developer-nya diklik. Oke, dia akan melakukan loading. Biasanya kalau pertama itu
lumayan lama ya, karena ada yang perlu di setup seperti bikin cache dan lain-lain. Nah, ini katanya dia kalau misalnya udah pernah install versi sebelumnya, settingnya akan diimport karena kita baru pertama kali, ini pilih no aja. Oke, sip, sudah kebuka ya. Tunggu sampai benar-benar kebuka semuanya. Ini bisa di-uncheck atau cek terserah, di oke. Oke, kita udah ada di database-nya ya. Sip. Sekarang kita bikin koneksi baru. Di sini plus. Kemudian kita kasih nama sistem aja, karena kita tadi pas install, kita belum setup ya. Kita belum nambahin di sini. Sistem seperti ini, kemudian untuk username-nya itu sistem. Kemudian passwordnya itu masukin ketika instalasi tadi ya. Tadi pakai apa, dimasukin di sini. Kemudian ini ini diganti ke service name. Nah, tadi pas selesai instalasi kan ada namanya tuh, yang pluggable database. Itu dimasukin sini. Kemudian masukin tadi adalah namanya adalah free pdb1. Nah, pakai caps lock ya. Kalau udah silakan dites. Ini bisa dicentang biar nanti nggak masukin terus dites. Sukses ya, ini statusnya. Berarti kita bisa login ke database-nya. Klik connect. Kita udah masuk ke database-nya. Coba kita query dasar ya untuk ngecek. Oke, di sini udah ada banyak ya database-nya. Secara default ini ada di container database tadi. Jadi dia bisa kebaca dari pluggable-nya. Oke, mungkin pengenalan singkat untuk interface SQL developer-nya ya. Di sini ada menu-menunya. Kemudian di bawahnya ada tool-toolnya. Belah kiri ini ada connection, ada list connection-nya. Kemudian di sini ada worksheet-nya ya. Dan di bawah itu ada biasanya result-nya. Di sini ada tombol-tombol untuk eksekusinya. Biasanya yang paling banyak dipakai itu antara yang run statement atau run script itu. Kalau run statement itu biasanya untuk yang satu baris aja. Tapi kalau run script itu biasanya untuk satu worksheet itu. Jadi misalnya teman-teman punya beberapa, misalnya di sini select dari something gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai yang ini run statement itu yang akan di-run adalah yang barisnya sama aja. Tapi kalau misalnya pilih run script nanti dari atas dari baris ke-1 sampai habis akan di-run gitu. Di sini kita akan melakukan instalasi untuk HR skemanya tadi ya. Sebelum itu kita perlu bikin yang namanya adalah table space ya. Table space itu gunanya untuk memisahkan penyimpanan data secara logika gitu. Jadi nanti ada file sendiri yang untuk nyimpen data-datanya gitu. Biar nggak kecampur sama yang kontainer ini. Oke, kita akan melakukan instalasi untuk table space-nya ya. Di sini aku udah ada script-nya. Nanti aku akan share sama teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk data file-nya. Ini adalah path ke dalam aplikasinya ya, ke dalam hasil instalasinya. Jadi ketika install kan disuruh milih tuh tempatnya di mana. Kalau misalnya default itu biasanya ada di sini. Di app, terus username-nya apa, terus biasanya produk dan lain-lain ke belakang. Nah, ini teman-teman perlu cek nih. Perlu cek di File Explorer, kemudian bisa cek di sistem atau di C, kemudian di app ini. Tadi double klik, kemudian ke produk, 23AI, terus ke Ora Data ini. Terus yang free. Klik, nah nanti path-nya akan bisa di-copy, ini di-copy. Nah, tinggal di paste di sini. Oke, kalau udah ini bisa di-copy semua. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian di paste di Oracle ini. Tinggal di paste. Nah, ini pilih yang run script karena ada multiple multiple line. Run script. Oke, ini table space untuk space queue sudah terbuat, sudah created. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman balik ke File Explorer. Nah, balik ke tadi yang human resource tadi. Ini yang install, ini ada install ya. HR install nih. Ada di sini. Ini yang akan kita panggil. Teman-teman bisa klik lagi untuk di pad-nya. Kemudian di Ctrl C. Kemudian balik lagi ke
SQL developer-nya. Ini di enter aja, terus di paste di sini. Nah, ini kan masih human resource, kita tambahin backslash, kita tambahin hr underscore install. Jangan lupa untuk ekstensinya .sql. Oke, setelah itu, depannya ini, karena ini akan manggil file, kita kasih add yang di angka 2 itu ya. Shift angka 2 add. Nah, ini. Kemudian kita run. Run-nya itu pakai yang ini, yang run statement, karena kita cuma nge-run satu line doang. Nah, ini. Jadi yang di-import adalah human resource. Jadi dia minta, dia akan membikinkan kita sebuah user baru namanya HR gitu ya. Ini kita bisa isi bebas, bisa ikut sama yang sistem tadi, atau bikin baru aja. Bisa pakai HR aja, biar sama ya. Kemudian klik OK. Nah, ini table space-nya, kita kan udah bikin tadi. Kita bikin namanya space queue. Terus di OK. Ini katanya override skema, ini kalau udah ada nanti akan di override gitu. Kan kita belum bikin, jadi ini di OK aja. Defaultnya tuh yes ya, ini bisa di OK. Ini ada banyak nih di kiri sini. Ah, katanya udah successful, udah thank you nih sih. Berarti udah selesai. Ini udah bisa dipakai. Oke, lanjutnya kita akan masuk ke skema HR. Caranya bikin koneksi baru di sini. Kemudian kasih nama aja HR. Kemudian username-nya tadi defaultnya tuh HR. Passwordnya itu adalah HR. Yang barusan kita isiin ya, bukan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi tuh buat admin, kalau ini buat HR aja gitu. Service name-nya ganti ke free, terus PDB, terus 1. Nah, ini. Untuk yakin kita tes dulu. Nah, ini udah sukses ya. Berarti berhasil. Tinggal connect. Nah, kita udah connect ke HR ya. Ini udah kelihatan itu. Untuk yakin udah ada belum tabel-tabelnya, kita bisa ketikin perintah, terus run statement. Nah, ini tabelnya udah ada ya. Ada countries, ada region, ada location, department, jobs, employees, dan lain-lain gitu. Dan datanya ini udah ada. Coba kita satu ya, kita cek ada nggak. Ya, datanya udah ada ya. Sip, selama 1 semester ke depan, kita akan mengotak-atik untuk skema HR ini ya. Jadi pastikan sudah ada semua dan sudah lancar bisa diakses semua. Oke, baik. Teman-teman itu saja untuk tutorial yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada kebingungan, feel free untuk kontak di WA kami atau di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.